peluang pelemahan PRBA itu di level 2700. Kalau dia turun di bawah 450-nya, hati-hati karena peluang pelemahannya ke 230. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas technical saham-saham di sektor kesehatan. Untuk sektor kesehatan sendiri, kebanyakan teknikalnya masih belum ada yang baik, tapi kita lihat saja nanti diskusi teknikalnya. Kita lihat dulu sekarang untuk pergerakan IHSG selama 1 minggu terakhir. Jadi kita lihat sebenarnya IHSG sudah naik terus di sini. Sebenarnya sudah sejak tanggal 20 Juni, sudah hampir 2-3 minggu yang lalu. Nah, saat ini kita khawatir IHSG akan terpentok di sini di resistance kuat 7330, 7350. Kalau memang dia tidak turun, kita sebaiknya menyarankan tunggu sampai IHSG bisa turun. Estimasi kalau dia bisa turun kembali ke level 7030-nya atau 7010-nya, maka ada potensi untuk mantul di sana. Tapi kalau memang IHSG lanjut naik terus ke atas, menembus level 7350-nya, maka bisa kita lihat di sini bahwa peluang penguatan IHSG dalam jangka menengah bisa ke level 7900 hingga 7950. Sekarang kita ke saham pertama kita di sektor kesehatan adalah Siloam International Hospital. Secara teknikal ini amat sulit dibentuk karena walaupun resistance-nya terlihat di sini 2500, tapi Siloam naik turun menembus dan naik di atas resistance ini. Akan tetapi selama dia bisa terus lanjut bertahan di atas 2500, maka peluang penguatan Siloam adalah ke level 2970 hingga 3000. Saat ini kembali turun ke level 2660. Itu untuk Siloam. Kita ke saham Care, Metro Healthcare Indonesia. Nah, untuk Care sendiri ini teknikalnya sangat buruk, jadi sudah turun banyak dari September tahun lalu 430 turun ke 150, sekarang di 80. Jadi sebaiknya kita tidak lirik karena saat ini sudah tidak ada aktivitas di sini. Tidak ada likuiditas, jadi jangan kita lirik dalam 6 bulan ke depan. Kita lihat lagi berikutnya saham Hill, ini Medicaloka Hermina. Jadi pada waktu itu kita lihat support di sini 1300 ditembus, tapi dia sekarang sudah kembali naik. Jadi yang kita harus pantau adalah sekarang resistance 1400. Kalau dia bisa bertahan dan naik di sini, maka peluang penguatan dari pola bullish di sini inilah cup with handle ke level 1700 untuk saham Hill. Kita ke saham berikutnya adalah Same Sarana Meditama Metropolitan. Jadi secara garis besarnya ini adalah pola bearish rounding top. Kalau dia turun di bawah 244, peluang pelemahannya ke 160. Tapi saat ini dia kembali naik. Nah, kita harus observasi kembali apakah sahamnya bisa terus kembali naik di atas 240-nya. Kalau dia kembali turun, maka kita tunggu dulu hingga ke level 150-nya. Tapi kalau dia kembali naik, ya kita akan perhatikan apakah ada pembentukan pola bullish. Misalnya dia bisa tembus resistance 270-nya sebelum kita menentukan titik masuk untuk Same. Tapi untuk saat ini masih kemungkinannya ke arah bearish hingga ke level 155-160. Berikutnya saham Mika, Mitra Keluarga Kesehatan. Ini dalam jangka menengah sebenarnya sideways besar, jadi tidak terlalu banyak yang kita bisa lihat. Yang kita bisa lakukan saat ini, kita mencoba melihat dalam jangka pendek di sini. Ini pola bullish pennant. Jadi kalau Mika bisa ditutup di atas 3050, peluang penguatan jangka pendeknya ke level 3550. Berikutnya kita ke PRDA, Prodia Widya Husada. Jadi dalam jangka panjang kita lihat setelah support 5000-nya tertembus, ini adalah pola inverse cup with handle sangat besar di sini. Jadi mungkin agak sulit terlihat, tapi kita coba perkecil. Ya, ini pola inverse cup with handle. Jadi setelah level 5000-nya tertembus,
peluang pelemahan PRDA itu di level 2700. Sebenarnya sempat tersentuh di 2730 di Juni 25 sampai 28. Jadi kita lihat dulu apakah ini merupakan bottom dari PRDA. Cuma kalau dia bisa naik ke level 3200, nah ini kita bisa mulai perhatikan untuk potensi pembalikan arah PRDA. Tapi untuk saat ini karena sudah mantul dari 2700-nya, kita wait and see dulu dan kita tunggu pola pembalikan arahnya. Berikutnya adalah saham DGNS, Diagnos Laboratorium. Untuk DGNS sendiri, setelah dia naik breakout di sini, dia kembali turun di bawah level 245-nya. Jadi akibatnya kita harus mengikuti pola bearish di sini, yaitu pola rounding top. Selama dia masih berada di bawah 240, 245-nya, peluang pelemahan DGNS di level 150. Saat ini masih di level 200-nya. Jadi kita wait and see dulu. Berikutnya KLBF. Untuk KLBF, dia sudah keluar dari downtrend channel sejak Maret Februari 2023. Jadi downtrendnya sudah lebih dari setahun. Nah, saat ini kita harus perhatikan support resistance kuat 1580-nya. Kalau dia bisa naik menembus di sini, maka peluang penguatan jangka pendek dari pola cup with handle ke 1750. Berikutnya kita lihat saham KF, Kimia Farma. Kimia Farma ini sebenarnya bearish karena ini pola head and shoulder besar. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Nah, jadi peluang pelemahannya sebenarnya potensinya ke 300 di sini. Cuma kalau dalam jangka pendek kita bisa lihat lagi apabila KF bisa keluar dari level 670-nya, maka dalam jangka pendek ini adalah pola bullish flag, pola rectangle juga. Nah, ini potensi penguatan jangka pendek ke level 790, di mana dia sudah di atas 690 700-nya di sini. Jadi ada kemungkinan pola head and shoulder ini terhapuskan. Cuma karena dia belum naik di atas level 690-nya, saat ini trennya masih turun ke level 290. Jadi kita wait and see dulu untuk KF. Berikutnya saham Merck, MERK. Sebenarnya menarik di sini karena ini pola double bottom. Kita harus tunggu kalau dia bisa naik di atas 4200. Kalau bisa, maka penguatan jangka pendeknya ke level 4500. Tidak terlalu besar potensi penguatannya. Cuma itu lebih baik dibanding kalau dia terus berada di bawah support resistance kuatnya. Lalu saham berikutnya adalah IRRA atau Itama Ranuraya. Nah, IRA sendiri secara pola besar ini masih belum aman. Pola head and shoulder besar. Jadi kalau dia turun di bawah 450-nya, hati-hati karena peluang pelemahannya ke 230. Jadi harus diwaspadai. Kalau ingin memperbaiki teknikalnya dalam jangka pendek, IRA harus bisa naik dan ditutup di atas 540-nya di sini. Kotak merah muda ini. Jadi kalau dia bisa naik di atas 540, maka pola besar head and shoulder ini kemungkinan tidak akan terjadi lagi secara target pelemahan. Oke, sekian saja update teknikal saham-saham di sektor kesehatan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di video berikutnya.